Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Seniman Menaratu, stambuk A221-19132. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses geomorfologi. Nah, proses geomorfologi yang akan saya bahas di sini adalah proses geomorfologi yang berkaitan dengan pembentukan air sungai. Nah, seperti apa materinya? Mari kita saksikan video berikut. Jadi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu proses geomorfologis. Proses geomorfologis merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh tenaga pembentuk permukaan bumi. Nah, tenaga tersebut dapat berubah tenaga eksogen, yaitu angin, air, gelster, maupun intervensi manusia, dan juga disebabkan oleh tenaga endogen, yaitu tektonik dan vulkanik. Nah, setiap tenaga akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap lahan dibentuknya. Jadi, pembentukan lahan tersebut akan mempengaruhi kondisi fisik, alam, dan sosial ekonomi masyarakat. Jadi, proses geomorfologi ini merupakan sebuah proses yang akan merubah bentuk permukaan bumi. Pada proses itu, dia disebabkan beberapa tenaga seperti tenaga eksogen dan endogen. Jadi, apa hubungan proses geomorfologi dengan pembentukan sungai? Jadi, hubungannya adalah asal usul terbentuknya sungai. Nah, dasar sungai dapat terbentuk melalui proses vulkanik, aliran lahar berbentuk celah yang tidak beraturan yang merupakan asal terbentuknya sungai. Proses glasial dapat juga menghasilkan celah dan lembah yang merupakan asal terbentuknya sungai. Celah-celah ini kemudian menjadi dalam dan lebar karena adanya proses erosi. Nah, kemudian dari mana air sungai berasal? Jadi, sumber air sungai dapat berasal dari air tanah yang keluar sebagai mata air dan air hujan. Pada saat musim hujan, umumnya volume air sangat besar. Sebaliknya, pada musim kemarau, volume air sampai sangat kecil. Nah, dari penyelesaian tersebut, terdapat 3 tipe sungai. Yang pertama yaitu sungai permanen. Nah, apa itu sungai permanen? Sungai yang mendapat air berasal dari sumber air tanah, muka air tanah atau water table, berada di atas dasar sungai. Jadi, sungai permanen ini merupakan sungai yang pada umumnya sering kita lihat, yang sumber airnya berasal dari air tanah. Kemudian yang kedua yaitu sungai intermittent. Nah, sungai intermittent merupakan sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Jadi, sungai intermittent ini adalah sungai yang dipengaruhi oleh musim hujan karena berada pada daerah aliran sungai atau dap yang lahannya kurang memiliki kemampuan untuk menyimpan air, dan sumber aliran airnya berasal dari air hujan. Jadi airnya akan mengalir jika saat musim hujan. Yang terakhir adalah sungai interrupted. Sungai interrupted ini merupakan sungai yang airnya mengalir di bawah permukaan atau subsurface. Aliran air subsurface ini mengalir melalui batuan kapur atau mengalir di bawah batuan kapur dan muncul setelah beberapa kilometer di tempat lain. Contohnya yaitu Sungai Santa, Amerika Serikat. Nah, itulah proses geomorfologis